Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada dua kondisi ketika orang penasaran. Yang pertama, karena dia belum punya jawabannya dan dia tertarik untuk mengetahui jawabannya. Atau kondisi yang kedua, dia belum tahu jawabannya tapi dia nggak tertarik untuk mengetahui jawabannya. Ketika orang penasaran, mereka selalu berada dalam dua kondisi itu tuh, ya. Dalam konteks yang mau gue bahas di video kali ini tentang bikin wanita penasaran, kondisi pertama itu biasanya dikaitkan dengan cowok yang ganteng. Wanita penasaran dengan cowok ganteng ini karena dia belum mengetahui jawabannya atau hal yang belum pernah dia temui sebelumnya, ya. Gampang banget gue bikin tips atau cara-cara bikin cewek penasaran di kondisi yang pertama ini, ya. Dan gak sedikit juga konten kreator yang semisal kayak gue tuh udah bikin tips-tips model kayak begini tuh banyak banget. Nah, itu mungkin bisa berhasil kalau minimal banget muka lu berada dalam kategori standar ganteng Indonesia. Tapi kalau seandainya gue bikinin juga nih tipsnya agar cewek penasaran, akan selalu ada yang komen, ya. Ini khusus untuk orang yang ganteng ya. Selalu aja ada yang komen kayak gitu. Nah, untuk orang yang mukanya pas-pasan, bisa jadi dia akan menjadi korban di kondisi yang kedua. Wanitanya belum tahu jawabannya, ya. Memang lu berpotensi penasaran misalnya, dan dia belum pernah bertemu dengan pria kayak lu modelnya. Tapi dia juga nggak mau nyari tahu jawabannya dan nggak tertarik sama sekali gitu sama lu. Karena apa? Karena lu jelek. Aduh, belak-belakan banget gue. Jadi gini. Sialnya ketika kita butuh validasi dari orang lain, selalu akan ada dua kondisi itu. Kondisi orang yang akhirnya tertarik dan memperhatikan kita, atau kondisi di mana orang gak peduli dan gak tertarik sama sekali dengan kita. Ujung-ujungnya kecewa dan menganggap bahwa semua wanita sama aja, sampai-sampai nyalahin tips yang ada di YouTube atau konten kreator yang ngasih motivasi tentang cinta. Bahkan tips-tips yang gue kasih sekarang juga bisa jadi ada sebagian dari kalian tuh yang anggap bullshit gitu. Tapi gue juga gak mau terlalu fokus dengan beberapa orang yang pesimis dan pengecut seperti itu. Makanya gue sebut para subscriber gue tuh pejuang cinta gitu kan. Pejuang itu kan fighter gitu loh. Orang-orang yang gak pesimis dan gak mudah nyerah gitu. Gue percaya sama kalian. Tetap gue bakal kasih beberapa tips ampuh agar bikin cewek penasaran. Khusus banget nih gue bikinin buat kalian yang ngerasa mukanya pas-pasan. Bahasa kasarnya ya yang ngerasa jelek gitu aja deh udah ya. Bagi yang penasaran, nah ini aja nih, gue udah bisa nih bikin kalian penasaran kan, karena kalian pengen tahu jawabannya. So mari kita mulai. Gue teringat dengan salah satu stand up komedian yang pernah bilang kayak gini dalam sebuah podcast. Dia bilang kalau cowok ganteng itu bego ya, biasanya cewek akan nganggep dia lugu, polos, lucu, ngegemesin, serta bikin penasaran. Tapi kalau lu udah jelek plus lu bego, bukan dianggap lugu atau polos atau lucu atau gemesin, enggak. Lu bakal dianggap menjijikan, gak tahu diri. Ya dianggap tolol aja gitu. Astagfirullahaladzim. Gini. Dari statement ini ya harusnya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa cowok jelek emang harus punya effort yang lebih besar. Ini realistis nih, ketimbang cowok ganteng yang punya privilege kegantengannya. Daripada gue ngasih tips yang bullshit ke kalian, gue kasih contoh realistisnya aja. Tapi sebelum kalian terlalu meratapi nasib dan iri serta dengki sama cowok-cowok yang dilahirkan dengan wajah yang ganteng, gue mau kasih tahu dulu beberapa kelemahan cowok ganteng biar lu nggak terlalu iri gitulah ya. Yang berhubungan aja, yang relate aja sama tema ya. Cowok ganteng itu nggak selamanya enak dapetin pasangan loh, seperti yang kalian pikirkan selama ini. Dapetin pasangan ya, bukan dapetin pacar. Secara visual mungkin dia bisa mendapatkan wanita cantik seperti apapun yang mereka mau. Di sisi lain juga wanita cantik yang ngejar-ngejar dia gak semuanya berkualitas.
biasanya mereka juga akan terjebak dengan nafsunya sendiri. Orang ganteng tuh kalau nggak bisa ngandelin nafsunya, maka dia akan selalu dapat wanita yang nggak cocok dan nggak sesuai dengan karakter dia. Orang ganteng kalau nggak bisa ngendaliin nafsunya, maka dia bakal selalu dimanfaatkan oleh wanita-wanita yang memang player juga, dimanipulasi dan bahkan bisa jadi dia jadi korban drama tingkat tinggi gitu kan. Semakin lu jadi pria ganteng yang bikin temen-temen ceweknya pada ngiri ya, semakin sering nih si cewek bikin drama tingkat tinggi yang bikin lu sendiri juga stres. Jadi jangan terlalu iri juga sama cowok ganteng. Kalian yang terlahir dengan muka yang pas-pasan dan butuh effort yang tinggi untuk menarik perhatian, bisa jadi kalian malah mendapatkan wanita yang cocok dan berkesesuaian dengan karakter kalian. Karena mental dan nafsu kalian tuh teruji gara-gara muka kalian yang pas-pasan. Sehingga kalian gak terlalu stres dan ngebatin. Ya, sekali lagi ini realistis yang gue sampein, nggak berniat untuk menghina, paham ya? Soalnya gue juga mukanya pas-pasan, gak ganteng soalnya. Nah, apa yang gue sebutin tadi, itu bisa terjadi asalkan kalian mau berusaha. Mau gak nih berusaha? Kalau mau gue kasih tipsnya. Dan jangan ngerasa kalau misalkan, gue jelek, gak bakal bisa lah. Seperti yang disebutin dalam video. Udah, komennya jangan kayak gitu lagi. Enggak kok, gue bercanda. Kalian boleh komen apapun yang kalian suka. Tips pertama dan terakhir ya, bikin cewek penasaran. Bener banget, gue cuman punya satu tips buat kalian. Apa itu? Yaitu adalah jangan bikin dia penasaran. Sumpah ya bang ya, lu makin kesini makin ngeselin bang. Lu ngasih tips gimana bikin cewek penasaran khusus buat cowok-cowok jelek kayak gua, malah lu kasih tips jangan bikin dia penasaran. Kok lu ngeselin banget sih bang? Ya terserah mau dengerin ya hayu, kalau nggak mau dengerin ya udah. Buat para pejuang cinta yang masih pengen dengerin gue ngoceh, yang masih pengen doang nih ya, dengerin gue baik-baik. Kalau kalian perhatiin di intro tadi kan gue sempet bilang kayak gini. Sialnya ketika kita berusaha ingin mencari validasi atau menarik perhatian dari orang lain dan bikin orang lain penasaran, kita akan selalu berhadapan dengan dua kondisi tadi. Kondisi dimana orang memang penasaran dan belum tahu jawabannya tapi dia nggak mau tahu dan nggak peduli. Atau orang yang nggak tahu jawabannya tapi tertarik dan pengen tahu jawabannya. Pertanyaan gue, kalau misalkan kita berhenti untuk fokus bikin orang tertarik dan penasaran sama kita, perlu nggak nih kita berhadapan dengan dua kondisi yang gue sebutin tadi? Nggak perlu kan? Yang mana kondisi itu sebenarnya hasilnya 50-50, 50-50. Nggak ada satupun konten kreator yang berani menjamin 100% itu bakal berhasil. Bisa jadi orang bener penasaran sama lu, bisa jadi juga orang nggak peduli. Kan orang tuh karakter beda-beda. Lu penasaran gak kenapa wanita harus datang bulan atau head tiap bulan gitu? Penasaran gak? Bagi yang penasaran dan memang tertarik ya dia bakal cari tahu jawabannya di Google, selesai. Bagi yang gak penasaran dan gak terlalu penting buat mengetahui itu, ya udah dia bodo amat. Nangkep gak kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Kuncinya adalah seberapa penting orang harus tertarik dan penasaran sama lu. Gue ulangin, seberapa penting. Dalam hal PDKT, orientasi orang tentang cinta itu beda-beda. Gue bisa aja kasih hal umumnya ketika wanita penasaran. Misalnya, teori imajinasi wanita yang sering gue sampaikan di video sebelumnya. Bahwa ketika kita membicarakan atau merencanakan tentang masa depan, dan kita sedang berjuang di fase itu, maka itu bisa men-trigger imajinasi wanita untuk membayangkan seperti apa hidup dia sama lu. Ya. Nah, sialnya lagi, kalau lu punya muka yang pas-pasan, lu harus mikirin diri lu sendiri dulu. Makanya kata stand up comedian itu minimal banget lu harus punya karya. Nah, itu kata dia. Kalau kata gua, ya, karya itu akan muncul dengan sendirinya ketika kalian berusaha ingin merubah hidup kalian menjadi lebih baik. Jadi jangan langsung fokus, wah gua harus bikin karya, enggak juga. Rubah dulu kebiasaan kecil untuk menjadi lebih baik itu dulu. Apa yang membuat orang akhirnya tertarik sama lu bukan karena ajakan lu, bukan karena lu gembar-gembor kesana kemari bilang bahwa gue orangnya kayak gini, gue orangnya kayak gitu. Orang akhirnya tertarik sama lu tuh ketika memang ada fakta yang nyata tentang apa yang lu lakukan.
Minimal orang akan tertarik seperti apa cara lu melakukannya. Faktor-faktor wanita penasaran itu gak jauh-jauh dari faktor validasi. Biasanya kayak gini, kalau misalkan gue sama dia, apa sih yang bisa gue banggain ya? Gue bisa gak ya banggain dia ke temen-temen cewek gue? Kayaknya dia banyak banget deh cewek-cewek yang deketin. Seru kali ya kalau misalkan gue bisa dapetin dia. Ih, karyanya bagus banget. Gimana ya rasanya kalau misalkan gue bisa jadi pacar dia? Ih, orangnya pendiam tapi dia pinter matematika. Gue jadi penasaran deh sama nih cowok. Kok dia nggak ngerokok ya kayak kebanyakan cowok yang lain? Tapi dia masih asik gitu kalau diajak nongkrong sama teman-temannya. Gue jadi penasaran nih sama nih cowok. Tuh, lu perhatiin nggak? Semuanya bermuara kepada validasi. Kalau mayoritas wanita pengen jujur, sebenarnya seperti itulah yang membuat dia penasaran. Semuanya berhubungan dengan validasi. Lu pernah nonton video satelit cinta yang judulnya Perbedaan Cinta Antara Cewek dan Cowok nggak? Kan di situ gue bilang kalau cowok tuh cara mencintainya adalah semua keindahan wanita, kecantikannya, indah suaranya, kemolekan tubuhnya, pengennya tuh cuman mereka sendiri yang menikmati. Makanya cowok lebih overprotective dalam hal penampilan seorang wanita. Cowok nggak suka kalau kecantikan wanitanya itu juga dinikmati atau dilihat oleh pria lain. Atau keindahan suaranya juga dinikmati oleh pria lain. Kelembutan sikapnya juga dinikmati oleh pria lain. Nah kalau cewek nih sedikit beda ke teman-teman ceweknya. Cewek itu nganggep prianya tuh laksana emas permata yang bisa dipamerin ke orang lain. Cewek itu seneng banget nyeritain tentang kelebihan cowoknya ke temen-temen ceweknya. Nih ya, kalau lu nggak percaya sama apa yang gue omongin, lu tanya sendiri sama temen-temen cewek lu. Ya, bener nggak nih yang diomongin sama satelit cinta? Cewek itu seneng banget bangga-banggain cowoknya. Kalau bisa, semua kebaikan cowoknya tuh diceritain ke temen-temen ceweknya dengan antusias dan ekspresif. Bang, kayaknya pembahasan lu kemana-mana deh. Udah, nggak apa-apa. Anggap aja gue lagi ngoceh-ngoceh atau ceramah di bulan puasa ya kan. Tapi gue pastiin kok semuanya bermuara kepada pria berkualitas yang tanpa perlu validasi dan pengakuan dari orang lain. Pria berkualitas akan diakui secara otomatis dan bikin lawan jenis penasaran secara otomatis. Jadi mulai dari sekarang, cobalah untuk fokus ke diri sendiri dulu, tapi jangan juga menutup hati ketika ada wanita-wanita yang mencoba untuk mendekat. Jangan terlalu kaku juga. Cobalah untuk memperbaiki bentuk tubuh, misal seperti olahraga atau lari pagi dan lain sebagainya. Sering-seringlah kalian ngaca ya. Lihat di bagian mana yang kalian tuh nggak pede, di situ perbaikin. Olahraga wajah yang udah gue sampein di video gue sebelumnya. Ngerti kan olahraga wajah? Ya udah gue jelasin juga ya. Itu bisa bikin lo terlihat lebih ganteng. Asah skill yang lu punya, teruslah belajar dan hormatilah orang tua. Itu adalah jalan menuju pria berkualitas yang sudah pasti akan bikin orang tertarik, memperhatikan, dan penasaran sama lo. Dia udah gak bakal melihat fisik lo lagi. Kalau pria udah punya prestasi, kayak stand up comedian yang gue spill di awal narasi tadi, sejelek apapun dia, cewek bakal tertarik sama dia. Ya kalian semua tahu lah ya siapa stand up comedian yang gue maksud. Semoga ocehan gue yang kesana kemari ini, yang kebanyakan bacot ini, mudah-mudahan gak jadi omong kosong di telinga kalian ya. Bisa menjadi manfaat dan masukan yang baik buat kalian. Semangat para pejuang cinta. Aduh, gara-gara kebanyakan ngoceh jadi haus nih. Tapi baru inget, ini kan bulan puasa. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.